Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Umi Hasanah dengan NPM 195-10309 dan Hayun Badriah dengan NPM 195-10325 dalam mata kuliah landasan kependidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Rufron Abdullah MPD, hendak memaparkan makalah kami yaitu moral seksual, moral perkawinan, dan moral hidup. Sejak zaman dulu hingga sekarang ini, ada banyak filsuf dan teologi yang membahas tentang manusia sebagai makhluk seksual. Ada satu tokoh yang begitu menonjol, yaitu Joyce, yang memberikan suatu pencerahan dalam pengertian seksualitas manusia, yaitu ekologi seksual manusia. Dalam ekologi seksual manusia, dia mengatakan bahwa keseimbangan ekologi di dalam pribadi manusia sebagai makhluk seksual adalah kebutuhan akan penghargaan dari semua elemen dan lingkungannya. Dalam pandangan ini, seksualitas manusia adalah esensi dari hubungan kita dengan diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada semua ciptaan, dan kepada Tuhan. Secara kolektif, sebuah lingkungan menghargai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang resmi yang bersifat formal. Artinya, hubungan yang bersifat normatif, semisal perkawinan, lebih bisa mendapat penghargaan daripada sekedar hubungan tanpa ikatan. Budaya, tradisi, dan adat istiadat masyarakat Indonesia secara umum tidak bisa mentolerir hubungan yang tidak permanen. Hubungan seks adalah hubungan yang sakral, sehingga hanya hubungan perkawinan yang bisa menghalalkan hubungan seks. Itu pun terkait dengan etika dan moral, sehingga harus dilakukan di tempat yang privasi dan tidak diketahui oleh orang. Jadi, bila terjadi seseorang melakukan hubungan seks dan bukan suami istri di sebuah lingkungan dan diketahui oleh warga, maka akan menghadapi sebuah risiko. Kita juga mengecam perbuatan asusila, hubungan seks bebas yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, sebab itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral. Orang-orang boleh melakukan apa saja, karena itu hak masing-masing orang, tetapi melakukan hubungan intim tanpa adanya sebuah ikatan adalah pelanggaran. Seks dan seksualitas merupakan hal yang dapat dibedakan walaupun tak terpisahkan. Seks merupakan bagian dari seksualitas, yaitu alat kelamin pria dan wanita sebagai sarana reproduksi dan hal-hal yang terkait dengannya. Secara fungsional, seks juga diartikan sebagai nafsu atau dorongan syahwat, nafsu birahi pria dan wanita yang terkait dengan naluri atau insting manusia. Seksualitas adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kepribadian seseorang sebagai jenis kelamin, kepriaan atau kewanitaan. Kepriaan dan kewanitaan itu menyangkut segi fisik maupun mental serta spiritual. Sebagaimana halnya dengan seks, seksualitas juga merupakan hal yang suci dan luhur. Seksualitas merupakan ciptaan Tuhan. Ada atas kehendak dari Tuhan agar pria dan wanita hidup bahagia dengan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Secara psikologis, Sigmund Freud menyebut ada 5 tingkat perkembangan seksual manusia sejak kanak-kanak hingga dewasa. Fase-fase tersebut yaitu fase oral atau mulut, fase anal atau dubur, fase zakar atau palik, fase remaja, dan fase genital. Fase oral dialami oleh anak usia 1-2 tahun. Fase anal atau dubur terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Fase zakar atau palik terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Sedangkan fase remaja usia 5-12 tahun dan fase genital untuk anak usia 12-18 tahun. Moral seksual dapat ditanamkan secara dini pada anak dengan pendidikan karakter melalui pendidikan seks.
Pendidikan karakter mengenai moral seksual membatasi diri pada etika seksual yang menelaah tentang baik buruknya tingkah laku seksual seseorang. Pendidikan karakter yang terkait dengan moral seksual hanyalah sebagian dari pendidikan seksual. Nah, di sini diperlukan pelaksana pendidikan kerjasama antara guru atau pendidik di sekolah, orang tua di keluarga, para tokoh atau pimpinan agama di masyarakat, dan para ahli ilmu pengetahuan yang terkait. Moral perkawinan merupakan kelanjutan dari moral seksual, karena perkawinan tidak dapat dipisahkan dan didasari oleh seksualitas. Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Pada hakikatnya, perkawinan sebagai panggilan hidup termasuk panggilan untuk melahirkan anak-anak dan memelihara atau mendidik mereka. Dengan demikian, orang yang telah bersedia memenuhi panggilan hidup untuk menikah tidak etis untuk menolak atau menghindari lahirnya anak, kecuali ada alasan tertentu, misalnya penyakit. Ada banyak sifat-sifat perkawinan yang positif yang terkait dengan moral perkawinan. Perkawinan yang monogam antara satu pria dan satu wanita. Pada umumnya ini menjadi dambaan dari semua orang. Perkawinan yang tidak terceraikan, ini juga menjadi keinginan setiap orang. Perkawinan heteroseksual artinya dilakukan antara pria dan wanita. Perkawinan merupakan hubungan cinta kasih yang dilandasi dan memuncak pada hubungan seksual. Hanya dapat terlaksana antara pria dan wanita, tidak mungkin antara seks sejenis atau homoseksual. Perkawinan juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang berbeda dengan orang lain. Tidak dapat diukur, tetapi dapat dirasakan. Perkawinan hendaknya menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam keluarga. Perkawinan juga bersifat mempersatukan, bukan sekedar mempersatukan pria dan wanita sebagai suami istri, tetapi juga mempersatukan segenap keluarga dan kerabat menjadi sebuah keluarga besar. Perkawinan menyangkut 3 lembaga, yaitu lembaga masyarakat, lembaga hukum negara, dan lembaga agama. Berhubungan dengan lembaga masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak untuk menentukan norma-norma perkawinan melalui adat atau tradisi mereka. Sekalipun adat atau tradisi setiap masyarakat itu saling berbeda dan dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Perkawinan berkaitan dengan lembaga hukum negara, karena setiap negara memiliki undang-undang atau hukum yang mengatur keabsahan suatu perkawinan. Negara mengatur dan melindungi perkawinan warga negaranya beserta hak dari anak-anak yang dilahirkan. Agama pun mengatur dan melindungi perkawinan bagi umatnya, bahkan memberi pedoman moral perkawinan dan memberikan hukum agama tentang perkawinan. Karena moral tidak terpisahkan dari agama, maka orang terkadang sulit membedakan antara moral perkawinan dan ketentuan hukum agama dalam perkawinan. Dari pembicaraan tersebut, perlu diberi catatan bahwa ketiga jenis lembaga tersebut tidak selalu sejalan, sehingga tidak mudah untuk menetapkan suatu moral perkawinan. Penilaian moral perkawinan hendaknya dilakukan secara rasional, menggunakan akal sehat, proporsional sesuai kondisi dan situasi, serta dengan pandangan yang luas dan penuh toleransi. Anugerah terbesar dari Allah untuk umat manusia adalah hidup. Manusia tidak berhak untuk menolaknya, bahkan wajib untuk memelihara dan mempertahankannya. Manusia juga tidak berhak untuk membunuh, baik dirinya sendiri maupun membunuh orang lain, karena yang berhak untuk mengambil kembali adalah Allah. Inilah yang menjadi dasar utama dari moral hidup. Ada beberapa pendapat tentang kapan hidup manusia itu ada. Ada yang berpendapat bahwa hidup seseorang telah ada sejak terbentuknya sel pertama,
hasil pertemuan sperma dari pria dan sel telur dari wanita. Sel pertama itu sudah hidup, mampu berkembang dengan kekuatan sendiri. Ada pula yang berpendapat bahwa hidup seseorang baru dimulai sekitar 11 hari setelah pembuahan. Ada persatuan sel telur dengan sel sperma, yaitu ketika telah muncul individualitas yang jelas. Saat kumpulan sel-sel itu tidak mungkin lagi membelah menjadi beberapa anak. Ada juga pendapat berikutnya yang menyatakan bahwa hidup manusia muncul ketika embrio calon manusia berusia sekitar 20 hingga 40 hari, yaitu ketika embrio tersebut sudah berhasil membentuk otak dalam dirinya. Dari segi filosofis maupun medis, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain adalah kemampuan mental dan spiritual dari otak. Karena alasan tertentu, demi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, perlu dipertimbangkan rasio jumlah anak dengan tingkatan ekonomi dan kekayaan serta kemampuan memenuhi kebutuhan. Maka muncul usaha pencegahan kehamilan. Ada beberapa metode pencegah kehamilan yang baik secara moral, antara lain pantang berkala, yaitu melakukan persetubuhan ketika istri dalam keadaan tidak subur. Senggama terputus, senggama yang diputus sebelum atau menjelang terjadinya klimaks, sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Atau bisa juga dengan mengkonsumsi ramuan jamu tradisional yang diyakini mampu mencegah kehamilan. Selain melakukan tindakan seksual yang tidak menginginkan kelahiran anak, ada pula sebaliknya yang ingin melahirkan anak tanpa proses seksual. Ada beberapa cara melahirkan anak tanpa proses seksual. Yang pertama yaitu inseminasi, memasukkan sperma dalam rahim wanita saat sedang masa subur. Bayi tabung, yang dilakukan dengan membuat embrio dalam tabung sebelum dimasukkan ke dalam rahim wanita pemberi sel telur. Atau ektogenesis, seperti bayi tabung, tetapi pembuahan dan pengembangan janin seluruhnya dalam tabung. Atau bisa juga dengan cloning, artinya membuat kecambah, upaya untuk menghasilkan anak tanpa sperma pria. Simpulan kami adalah bahwa ada 3 moralitas yang strategis dalam kehidupan manusia, yaitu moral seksual, moral perkawinan, dan moral hidup. Ketiganya dikatakan strategis karena seluruh kehidupan manusia diwarnai oleh ketiga hal tersebut. Ketiganya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Seksual akan mengalir pada perkawinan, seksual dan perkawinan akan mengalir kepada hidup, yaitu terciptanya manusia baru. Saran dari kami adalah pengetahuan tentang seksologi tidak hanya harus diajarkan di sekolah, namun yang lebih penting adalah dari keluarga. Agar ada tuntunan jelas, maka seseorang harus dibekali juga dengan ilmu agama. Era global dan komunikasi elektronik membuat pergaulan menjadi lebih bebas, sehingga timbul kecenderungan untuk membebaskan diri dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Demikian paparan makalah dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.